Aku adalah Hendra, seorang pria berusia 20 tahun yang mencoba peruntungan hidup di kota Surabaya. Jauh dari desa yang membesarkanku, aku membawa segenggam tekad dan doa orang tua yang tinggal di Gubuk Reot. Aku datang dengan harapan bahwa roda nasib bisa kupaksa berputar ke arah yang lebih baik. Setibanya di Surabaya, kota ini terasa begitu asing. Hiruk-pikuk kendaraan, suara klakson terus berbunyi dan lautan manusia yang berlalu lalang bagai aliran sungai tanpa muara. Di tengah keramaian itu aku hanyalah sebutir debu, terombang-ambing tanpa arah. Dengan uang seadanya aku menyewa kamar di gang sempit, yang bahkan cahaya matahari pun enggan untuk datang. Usaha sate keliling yang kumulai dengan modal pas-pasan, hanyalah secuil harapan yang menahan aku dari kelaparan. Hari-hariku dipenuhi dengan aroma sate yang terbakar, asapnya yang menghitamkan wajahku, dan teriakan rasa lapar dari perut sendiri. Setiap malam aku berjalan menyusuri lorong-lorong sempit kota, menawarkan sate kepada orang-orang yang seolah-olah tak melihat keberadaanku. Aku hanyalah bayangan, yang bahkan tak ingin dilihat mata mereka. Aku selalu berpikir bahwa kesabaran akan berbuah manis, dan kerja keras kecil apapun, suatu saat akan membawaku keluar dari kemiskinan. Tapi waktu tetap berjalan dan kenyataan berkata lain. Uang dagangku hanya cukup untuk makan dan membayar sewa, tidak lebih dari itu. Namun segalanya berubah sejak aku mengenal Ajeng. Ia bagai cahaya yang menembus gelapnya hidupku. Parasnya yang cantik, tutur katanya yang lembut. Namun Ajeng berdiri di atas singgasana keluarga kaya, pemilik toko kelontong terbesar di gang tempatku biasa mangkal. Aku jatuh cinta kepadanya, cinta yang polos dan juga tulus, namun juga yang membuatku terluka. Setiap sore aku menunggu Ajeng keluar dari toko untuk melihat senyumnya. Bagiku itu sudah cukup membuatku lupa akan rasa lapar. Tapi senyum itu bukan milikku. Ia hanya milik mereka yang setara. Aku tahu itu. Namun hati ini tetap menolak untuk menyerah. Cinta itu tak berbalas. Bukan karena Ajeng menolak, melainkan karena dunia kami terlalu berbeda. Orang tuanya menghinaku, memandangku seperti sampah yang harus disingkirkan dari jalan keberhasilan putrinya. Hinaan itu terus terdengar di kepalaku, menggerogoti semangatku dan meracuni pikiranku. Aku mulai membenci diriku sendiri, membenci keadaan dan juga takdir. Hingga malam itu tiba, malam yang mengubah segalanya. Langit Surabaya diselimuti awan kelam, hujan turun deras, membasahi kota yang tak pernah tidur. Aku duduk di depan toko yang telah tutup, dengan gerobak sate dan tubuh yang menggigil. Tak ada satupun sateku yang terjual. Perutku mulai perih karena menahan rasa lapar, hingga membuat kepalaku sakit. Dalam keputusasaan itu aku melihatnya. Wanita berkebaya putih berdiri di ujung gang, tidak bergerak walau diterpa hujan. Wajahnya tak terlihat, namun aku bisa merasakan tatapannya yang dingin, seakan menusuk dan memanggil. Aku tak tahu mengapa, namun kakiku melangkah sendiri mendekatinya. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menyerahkan secari kain putih yang lembab dan berbau amis. Di kain itu terikat seutas tali yang melingkar seperti simpul maut. Aku tak mengerti, tapi saat tanganku menyentuhnya, dunia seakan berputar. Pandanganku berubah menjadi gelap, dan udara semakin menebal hingga membuat suara hujan menghilang. Dan aku mendengar suara itu, bukan dari sosok di depanku, tapi dari dalam diriku sendiri, suara yang manis namun penuh racun. Apakah kau ingin lebih dari ini semua, Hendra? Apakah kau ingin kekayaan, cinta dan kekuasaan? Aku tidak menjawab, tapi hatiku sudah berkata iya. Aku telah mengambil langkah pertama ke lembah gelap dan tak akan pernah bisa kembali. Pagi itu aku terbangun di kamarku yang sempit. Namun ada sesuatu yang berubah. Di sudut ruangan, tergantung kain putih yang kemarin malam ku bawa pulang, dengan tali yang masih melingkar erat seperti ular yang tertidur. Tak ada jejak sosok wanita berkebaya putih, tak ada sisa hujan di lantai. Namun udara di kamar terasa tebal dan berat, seperti mengandung bisikan tak kasat mata. Perasaan aneh menyelimutiku. Aku merasa lebih ringan dan lebih kuat. Hari itu aku mendorong gerobak sate seperti biasa. Namun entah bagaimana, orang-orang datang dengan sendiri. Tak perlu aku memanggil, tak perlu aku menawarkan.
Mereka berbondong-bondong datang untuk membeli, seolah aroma sateku menggoda dari jarak jauh. Sore pun tiba dan uang di saku sudah tak lagi bisa dihitung dengan jari. Dan malam itu Ajeng menatapku, bukan dengan tatapan jijik, tapi dengan tatapan perhatian. Dunia seakan berbalik mendukungku, dan aku menikmatinya. Namun semua keberuntungan itu datang dengan harga. Malam berikutnya aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu aku berada di tengah kuburan tua, dan dari liang lahat yang terbuka, keluar sosok wanita berkebaya putih. Wajahnya hancur, matanya bolong, dan tubuhnya dililit tali pocong yang sama seperti yang kini kusimpan. Ia melangkah mendekat, dan suaranya bergema di dalam kepalaku. Janji harus ditepati, dan darah harus mengalir, maka perjanjian harus disempurnakan. Aku terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Di lantai ada bekas tapak kaki basah yang entah berasal dari mana. Kain putih itu kini tergantung di dekat pintu, bergerak meski tak ada angin. Hari-hari berikutnya mimpi itu berulang. Sosok itu semakin jelas. Ia tak hanya hadir dalam tidur, tapi juga mulai muncul dalam pantulan kaca dan dalam bayangan lorong. Bahkan dalam ujung mataku yang menangkap sekilas gerakan, aku tidak lagi sendirian. Aku telah terikat perjanjian. Hingga suatu malam, seekor kucing mati tergeletak di depan pintu kamarku dengan tubuh yang menjijikan. Tali pocong itu tiba-tiba berada di tanganku. Kondisinya kotor, berlumuran darah kental dan hangat. Aku tak tahu dari mana datangnya, tapi tanganku menggenggamnya dengan erat. Aku tahu ini baru permulaan dari teror yang lebih mengerikan. Hari-hariku kini berjalan di atas dua dunia. Dunia nyata yang dipenuhi oleh keramaian pasar, tawa pelanggan dan aroma sate yang selalu habis sebelum malam. Dan dunia lain yang hanya datang saat lampu padam, ketika kesunyian menelanku dalam gelap. Dunia yang dihuni oleh sosok yang tak bisa kulupakan. Wanita berkebaya putih dengan tali pocong yang kini kusebut sebagai ratu. Dia hadir di setiap malam, berdiri di pojok kamar, tak bergerak dan hanya memandangiku. Tatapannya kosong, namun mengandung sesuatu yang lebih dalam dari kematian. Ketika mata kami bertemu, ada ikatan yang tak bisa kujelaskan, seolah aku telah menjadi miliknya dan begitu juga sebaliknya. Suatu malam aku terbangun, dan mendapati tubuhku terbaring di ranjang dengan posisi berbeda. Di sampingku ada lekukan di atas kasur, seperti seseorang sedang berbaring di sana, meski tak terlihat oleh mataku. Udara sekitar dingin menusuk, dan kain pocong itu kini membelit pergelangan tanganku, seperti gelang pernikahan dari dunia lain. Suara-suara mulai muncul, bukan hanya dari dalam kepala, tapi dari balik dinding dan dari bawah tempat tidur. Ratapan yang menyebut namaku berulang kali, dengan nada mesra sekaligus menyeramkan. Hendra suamiku, darahmu hangat dan hatimu kini milikku. Aku mencoba melawan dengan membaca doa, melafalkan ayat-ayat suci yang dulu diajarkan ibuku. Tapi setiap ayat yang keluar dari bibirku seperti lumpuh, lidahku terasa berat, napasku sesak dan di setiap usahaku untuk kembali kepada Tuhan, bayangan dari sosok itu muncul semakin jelas. Kini aku melihat wajahnya yang putih pucat, bibir hitam membiru, dan luka menjalar dari pelipis ke leher, seperti bekas cekikan tali. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku mulai berbicara sendiri, menertawakan bayanganku dan menangis di sudut kamar. Tak ada satupun orang yang tahu, karena di siang hari aku tampak seperti orang kaya, lebih segar, lebih percaya diri, terlebih karena sateku semakin laku terjual. Hingga Ajeng mulai menyapa, dan semakin dekat denganku. Namun ketika malam tiba, itu adalah neraka bagiku. Pada malam ke-40 sejak pertemuan pertama, aku bermimpi diriku berada dalam sebuah ruangan sempit yang dipenuhi puluhan pocong. Mereka semua perempuan. Mereka menangis, berteriak kesakitan dan memanggil satu nama yang tak kukenal, yaitu Suryani. Tiba-tiba mereka semua menunjuk padaku, dan dari kegelapan, muncul satu sosok dengan gaun pengantin yang lusuh, dengan mata kosong dan tangan terulur. Ia tidak mengucapkan apapun, tapi aku tahu siapa dia. Ia adalah ratu dari segala kekayaanku. Dan kini, ia ingin lebih dari sekedar penglaris. Ia ingin menjadi istriku secara utuh. Keesokan paginya, aku menemukan tubuhku penuh goresan bekas kuku,
dan di cermin terdapat tulisan merah darah, terbaca dengan jelas. Kau telah menikahiku Hendra, maka jangan ingkari janjimu. Mulai dari hari itu, hidupku bukan lagi sebagai manusia biasa. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua dan lebih mengerikan, daripada yang bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Dan aku tahu, aku belum menyentuh dasar dari kutukan ini. Aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ada saat di mana aku tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Terkadang aku terbangun di tempat yang tidak kukenali. Tubuhku kotor, tanganku berlumur tanah bercampur darah kering, tanpa ingatan bagaimana bisa sampai di sana. Ketika aku menatap cermin, bayangan yang terlihat seakan bukan lagi diriku. Ada mata lain yang mengintip dari balik tatapanku. Mata yang penuh rasa haus dan kelaparan. Di sisi lain Ajeng semakin dekat, dan senyumnya kini menjadi milikku. Seringkali Ajeng memberiku makanan, atau sekedar berbincang lama di depan toko. Tapi setiap kebahagiaan yang kurasakan di siang hari, selalu dibalas dengan teror lebih kejam di malam berikutnya. Sosok istriku dari alam lain, tidak menyukai kebahagiaan yang bukan berasal darinya. Hingga pada suatu malam, aku mendapati tubuhku berjalan sendiri ke sebuah rumah tua di ujung gang. Aku mengenali tempat itu, rumah seorang wanita tua yang sering memberiku air minum ketika berjualan sate. Dia orang yang baik, tapi malam itu aku tidak menjadi Hendra, aku menjadi algojo bagi sang ratu. Tanganku menggenggam pisau dapur yang entah dari mana datangnya. Aku melihat tubuhku membungkuk, lalu mendekat ke tempat tidur sang wanita. Ia tidur dengan damai, dengan wajahnya yang tua dan keriput. Namun sesuatu dalam diriku membisikkan bahwa damai itu harus diakhiri. Pisau itu melayang terus dan terus. Aku tidak ingat berapa kali melakukannya. Dan tidak tahu mengapa aku bahagia saat tubuh wanita tua itu terdiam dalam genangan merah yang hangat. Paginya berita pembunuhan itu tersebar cepat. Polisi pun datang ke rumah wanita tua itu. Mereka bertanya ke semua orang, tapi tak seorang pun mencurigai aku, si tukang sate yang kini disukai banyak orang. Bahkan Ajeng bersimpati dan memelukku untuk pertama kalinya. Pelukan yang hangat, namun tubuhku menggigil karena aku tahu, tangan yang ia peluk semalam telah mengambil nyawa orang tak berdosa. Sejak kejadian itu penglihatanku semakin buram. Aku bisa melihat arwah wanita tua itu, berdiri di ujung lorong pasar, memandangku dengan tatapan penuh luka. Namun setiap kali aku berusaha bicara padanya, ia menghilang digantikan oleh sosok Suryani, yang kini semakin sering muncul dalam wujud nyata. Ia mulai menuntut lebih, bukan hanya darah tapi juga jiwa. Aku harus melakukan ritual tertentu setiap malam Jumat Kliwon, menyalakan lilin, membaca mantra yang tak pernah kupahami, dan menghidangkan sate mentah, yang dibakar dari bara tanpa api. Dalam upacara itu aku tak lagi sendiri, banyak sosok pocong hadir di sekelilingku. Semua perempuan, semua mati mengenaskan dan semua menatapku, seolah aku adalah suami mereka. Malam semakin pekat, akal sehatku semakin rapuh dan aku tahu, ini baru korban pertama. Suryani masih lapar, ia akan terus menuntut, dan aku hanya bisa menurutinya. Hari-hariku kini tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut, melainkan kehampaan. Rasa bersalah yang semula menghantui, kini lambat laun tergantikan oleh ketidakpedulian yang aneh. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasanya seperti jiwaku perlahan tergeser keluar dari tubuh ini, dan sesuatu yang lebih kelam mengambil tempatnya. Aku menjadi lebih pendiam dan jarang tertawa. Bahkan Ajeng mulai menyadari perubahan dalam diriku, meski ia berusaha untuk mendekat. Dirinya seolah tak mampu melihat gelap yang mengendap di balik mataku. Aku tahu, karena tiap kali aku memandang Ajeng, aku bisa melihat kilatan merah samar di sekeliling tubuhnya, tanda bahwa Suryani sedang mengintainya. Setiap malam Jumat, tubuhku akan bergerak sendiri. Aku hanya abdi dari pesugihan, yang terkurung di dalam diriku yang lain. Suaraku berubah menjadi berat dan serak. Lalu aku melafalkan mantra yang mengerikan. Suara itu bukan berasal dari tenggorokanku, tapi dari dalam perut, dada, bahkan tulang-tulangku.
Aku melihat cermin dan mendapati sosok lain di sana. Wajahku tetap, namun ekspresinya berbeda. Ia bahagia ketika aku menangis. Ia tertawa saat aku ketakutan. Dalam pantulan itu, aku melihat bayangan perempuan berdiri di belakangku, mengelus bahuku dengan tangannya yang pucat, kukunya yang panjang dan hitam seperti arang terbakar. Pada malam yang ke-77, saat ritual di bawah cahaya lilin tubuhku menggigil hebat, dadaku seperti diremukan dari dalam. Aku ambruk ke lantai, dan dari tenggorokanku keluar cairan merah kental. Suara perempuan terdengar dari mulutku sendiri, meskipun aku tidak berbicara. Satu tubuh dua nyawa, satu wadah dua kehendak. Sejak malam itu aku tidak lagi bermimpi. Yang datang saat aku tertidur adalah penglihatan. Aku melihat rumah-rumah terbakar, orang-orang berteriak tanpa suara, dan diriku sendiri berjalan dengan tubuh penuh luka. Membawa tubuh seseorang, yang wajahnya tidak pernah jelas. Kadang itu wajah Ajeng, kadang juga wajah ibuku. Suryani kini bisa berbicara padaku tanpa suara. Dalam pikiranku ia membisikkan kehendaknya. Aku tak perlu lagi melakukan ritual penuh. Cukup mengikuti kata hatiku, yang kini telah bercampur dengan kata hatinya. Aku mulai tahu siapa yang harus disakiti, siapa yang harus dikorbankan. Bukan dengan pisau, tapi dengan kehendak. Cukup menatap seseorang dengan penuh niat, dan tubuh mereka perlahan layu, sakit tanpa sebab dan hilang kesadaran, atau menghilang begitu saja. Aku tak pernah lagi merasa lapar bahkan tak pernah tertidur. Tubuhku berfungsi dengan cara yang tak wajar. Sateku laris manis. Banyak orang-orang dari luar kota datang mencariku, memuji aromanya. Bahkan ada yang mengatakan rasa sate milikku seperti daging bintang 5. Tapi aku tahu itu bukan karena bumbu, melainkan karena aku menjadi perantara. Wadah dari sesuatu yang ingin hidup dalam dunia ini tapi tidak memiliki tubuh. Dan tubuhku telah menjadi miliknya.